Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video yang ke-15, yaitu matematika program linier. Saya akan mencoba melakukan atau membuat video. Saya gabungkan antara perhitungan aplikasi GeoGebra dengan konsep ya yang sudah kalian punya. Oke ya, kita lakukan seperti ini ya. Jadi ada sebelum ke program linear, yaitu persamaan linear dua variabel ya aplikasinya. Baik, ke soal ceritanya seperti ini. Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-51, SMK Negeri 2 Samarinda akan mengadakan acara malam bertabur bintang. Harga tiket masuk acara tersebut Rp40.000 per lembar untuk kelas festival dan Rp60.000 untuk kelas VIP. 2 hari menjelang acara malam bertabur bintang, tiket telah terjual 4.800 lembar dengan hasil penjualan 228 juta ya. Yang ditanyakan, berapakah banyaknya tiket kelas festival yang terjual? Nah, untuk menghadapi soal seperti ini, soal cerita ya, dan sebelum ke aplikasi GeoGebra yang sangat luar biasa ini, maka diharapkan para siswa atau para pendengar sekalian membuat konsep matematikanya dulu ya, model matematikanya. Bagaimana cara membuatnya supaya tidak ribet ya? Langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Nah, seperti ini. Jadi dimisalkan ya, ini saya tandai dulu satu-satu ya. Untuk X festival ya, ini dari sini ya, kelas festival. Nah ya, kemudian Y itu sebagai VIP. Jadi ada dua jenis ya, kelas festival dan kelas VIP. Kita teruskan ya, misalkan dulu. Kemudian setelah itu banyaknya terjual 4.800 ini ya, 4.800. Kemudian dari pemisalan tadi sudah dapat satu persamaan, X ditambah Y sama dengan 4.800. Kemudian kita lihat yang ini ya, hasil penjualan ini kan 228 juta. Nah, ini kan rupiah, hubungan dengan rupiah juga, sehingga nanti 40.000 X dan ya ditambah 60.000 Y sama dengan ini ya gitu kan. Nah ini, kemudian kita coret-coret, dapati hasilnya 4X ditambah 6Y sama dengan 22.800. Dari persamaan 1 dan 2 inilah kita kumpulkan ya. Nah, inilah model matematikanya dari hasil cerita seperti ini ya. Nah, ini nanti akan saya lakukan atau di aplikasi GeoGebra yang sangat luar biasa ya. Jadi langsung ketemu, cukup 2 menit ya, 3 menit sudah ketemu, asalkan konsep kalian sudah luar biasa juga ya dalam mengonsep dari soal cerita menjadi matematika. Baik, kita lakukan perhitungan dengan GeoGebra. Kita tunggu ya. Masih loading ya. Oke. Nah, untuk menghitung tadi itu kita ambil yang pakai CAS ya. Nah ini, nah di sini lakukan di sini kan. Persamaan pertama kan tadi X ditambah Y sama dengan 4.800. Kita langsung enter ya. Kemudian 4X ditambah 6Y sama dengan 22.800. Kita cek dulu benarannya tadi kan. Nah, betul dah. Kalau sudah betul, baru kita tarik ini 1 dan 2 begini kan. Nah, baru kita sama dengan langsung ketemu. Nah, X nya 3.000, Y nya 1.800. Nah, X tadi kan kelas festival ya, Y nya kelas VIP. Apa yang ditanyakan? Itulah hasilnya. Oke, baru kita teruskan. Sudah langsung ketemu ya. Nah, sekarang kita manualnya ya. Cara manualnya ini harus dikalikan ya.
disamakan dulu, mau menghilangkan X atau Y terserah. Saya hilangkan yang Y nya ya. Nah, kali 6 ini kali 1. Nah ini kan baru menjadi seperti ini kan. Nah kita kurangi, hasilnya 2X sama dengan 6.000, maka X nya adalah 3.000, sama kan. Oke, kita simpulkan bahwa banyaknya tiket festival ya yang terjual adalah 3.000 tiket. Selesai, baru kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Masih perhitungan cepat aplikasi Zebra dengan konsep ya, tapi tentang titik maksimum dan minimum ya. Soal ceritanya seperti ini. Nah, seorang anak yang sedang sakit dianjurkan oleh dokter untuk meminum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 2 unit vitamin C. Tablet jenis 2 mengandung 5 unit vitamin A dan 1 unit vitamin C. Dalam satu hari anak tersebut memerlukan paling sedikit 25 vitamin A dan 8 unit vitamin C. Jika harga tablet 1 Rp5.000 per biji dan tablet jenis 2 Rp3.000 biji, berapa pengeluaran minimumnya? Apa yang kita lakukan supaya ini bisa fresh menjawabnya? Ya, kita tadi langkahnya dibuat tabel dulu ya. Dibuat tabelnya supaya nanti kita mendapatkan bentuk persamaan linearnya ya. Kita lakukan konsep titik optimum ya, namanya titik optimum ya. Titik optimum nanti ada titik maksimum dan minimum. Langkah solusinya, buatlah tabel dulu ya. Nah seperti ini kan, buat tabel 1. Nah ada jenis 1, jenis 2 ya, masukkan sini kan. Nah ini untuk memudah pola pikir kita ya, supaya gak ribet. Kemudian untuk ini adalah vitamin A dan vitamin A nya dulu ya, vitamin A nya kita analisis ya, kita satu-satu ya, sehingga nanti sudah biasa menganalisis dalam soal kita akan lebih cepat ya. Cek vitamin A kan 5 ini ya, 5 A sama A, jadi nanti A sama 5 berarti kan, masukkan ini. Nah A nya berapa semuanya? Ada 25 unit. Nah ini kita masukkan satu ya, kita masukkan ke jenis ini 5, ini 5. Nah ini kenapa ini besar? Nah sekarang saya tunjukkan bahasa besarnya tadi kan. Ini paling sedikit. Nah paling sedikit. Nah ya, ini tandanya lebih besar sama dengan lawannya ya, paling sedikit ya. Kita teruskan sekarang yang vitamin C ya, berarti 2, ini berarti 1 ya, maaf 1 nih. Nah berapa nih? 8. Dari sini kita buat tabel ya, maaf kita buat persamaannya ya, kita susun ya seperti ini misalnya, langsung kita turunkan. Nah begitu ya. Setelah itu dibuat pertidaksamaannya dari sini kan, dari proses dari tabel tadi, turunkan buat pertidaksamaannya ya. Ini sehingga 5x sana ke arah mendatar sama ini kan, ini kita perkecil ya. Nah kita bagi 5 tetap. Nah ini selalu ikut x lebih besar 0 dan y besar 0. Ini disebut model matematikanya. Untuk menghitung dengan pakai alat pakai aplikasi GeoGebra masih kurang apa yang disebut ini. Nah bukan dulu ini ya, fungsi objektifnya dari yang ini tadi ya, 5.000. Nah, ya kasih Z, A juga boleh, B juga boleh ya, ini tidak harus Z ya. Nah dari sini baik kita hitung dengan GeoGebra dulu ya. Jadi ini sudah bisa kita hitung dengan GeoGebra-nya, langsung ke aplikasinya ya. Mana nanti darah yang diakhirnya tadi kan, karena langkahnya ada 4 tadi kan. Jadi yang pertama ya, X ditambah Y ya, X ditambah Y lebih besar sama dengan 5. Oke kan? Nah,
Kemudian yang kedua, 2x ditambah y lebih besar 8 ya. 2x ditambah y lebih besar sama dengan 8. Nah, baik kita geser gambarnya ya. Nah, ini sudah terjadi arsiran ya. Ingat ya, kalau di aplikasi GeoGebra arsiran mengikuti tanda, kalau besar ya kanan ya, nanti kalau kecil ya kiri, itu aja ya. Nah, ini kemudian yang berikutnya, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Nah, dari 4 ini kita arsir garis-garisnya ya. Kita klik sini, klik kanan, baru setting style ya. Nah, ini kita sedikit tipiskan hatchingnya. Oke ya, warna biru nggak apa-apa, kelihatan garis-garisnya. Kemudian yang kedua ya, stylenya kita tipiskan sedikit. Nah, begitu kita hatchingnya ini kita garis-garisnya ya, boleh juga seperti ini. Ini udah betul dah. Bentar ya, salah. Boleh begini dirubah seperti ini, tapi kurang lurus kelihatannya ya. Bentar. Tidak apa-apa, beginilah ya, tidak apa-apa, supaya ada beda kan. Nah, kolornya kita ganti warna merah ya. Nah, kita ganti warna merah, kita redupkan supaya kelihatan angkanya. Kemudian yang ini yang C ya, stylenya kita tipiskan sedikit ya, 3. Kemudian ini garis-garisnya. Oke. Ini kita redupkan, kolornya kita ganti. Nah, ini ya. Oke ya. Bentar, ini yang ini harus ditarik dulu ini supaya kelihatan. Nah, tadi kan gini ya, kalau X berarti di garis ini, letaknya di sini ya, tok gini. Oke. Kemudian yang D ya, kita ganti stylenya ya, kita redupkan sedikit. Nah, itu. Kemudian hatchingnya ini ke atas ini ya, kita ganti warna biru seperti ini, atau supaya kelihatan warna ini lah. Benturan ya, ungu aja. Nah, seperti ini ya. Baru kita redupkan sedikit. Nah, ini kita angle-nya itu kita gerakkan begini di atas, luruskan. Oke ya. Nah, sehingga terjadi seperti ini ya. Kita move kan, kita gerakkan. Bentar. Nah, ini. Oke, kita kasih daerah penyelesaiannya, arsirannya di mana ya. Maka ini kita gabungkan A, B, C, D nya, kita gabungkan dulu ya. A digabungkan B, digabungkan dengan C, digabungkan dengan D. Nah, inilah arsirannya. Oke, kelihatan ya daerah penyelesaiannya ini ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Kemudian supaya terjadi titik potong ini, titik potong ya, titik potong ini. Nah, ini titik potong. Maka syaratnya ini belum ditulis dulu yang fungsi objeknya dulu ya. Nah, ini kita tulis X, Y ya. Tadi berapa? 5.000 ya, 5.000 X ditambah 3.000 Y ya. Kemudian apa yang belum, gabungan sudah, fungsi objek sudah, baru kita menentukan titik potong ya. Menentukan titik potong harus syaratnya garis-garis diturunkan lagi bersamanya, X tambah Y sama dengan 5. Nah, kelihatan garis kan. Kemudian 2X ditambah Y sama dengan 8. Nah, kelihatan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, baru kita tentukan titik potong. Bagaimana menentukannya? Pakai interseksi. Nah, ini kan kita lakukan ini. Salah, belum pas tadi ya, kita ulangi ya, harus pas ini. Nah,
Nah itu supaya ini muncul ya, ini kita lakukan agak tebalkan dulu garis. Nah begini kan, nah ini supaya muncul. Nah 5,0 ya. Kemudian tinggal klik saja di sini. Nah begitu, sama C ya, C nya kita kecilkan. Nah kita potongnya. Nah itu kan. Oke, kita geser ya. Nah oke, A, B, C sudah dipotongnya. Baru kita buat grafik 2 nya. Di grafik 2 ini kita hapus dulu, kita kecilkan. Oke, nah judulnya kasih judul ya, supaya salah nah, judul ya, program linear ya, linear bentuk cerita gitu kan ya, tambahlah soal cerita ya, soal. Nah ini mudah lihatnya. Nah ini kita masalah bentar dulu ya, kita gerakkan dulu ini. Oke, oh ini salah, maaf ya, ini enggak pas dimasuk di sini tadi, kita unduh aja di sini harusnya ya. Oke, kita ulangi ya, kita ulangi tag ya. Nah program ya, linear soal cerita. Nah masuk sini ya. Oke, nah sekarang apa yang di sini menentukan apa? Titik optimum. Nah itu ya. Langkah berikutnya kendala ya. Sekarang kendala. Nah, kendala titik 2 kita taruh di bawahnya ini. Nah, kendalanya ada berapa? Nanti ada 1, 2, 3, 4 ya, semua dihitung. Ditulis. Masuk ke input box kalau kendala ya. Ini linknya di input box ya. Jadi kendala 1, kendala 1. Nah, langsung link di sini soal pertama. Ini kita begini, kita potong ya, kita potong stylenya 10. Oke, kemudian kembali ke input box. Nah kendala 2 linknya di bawahnya 2 gitu kan, masukkan. Nah di sini ya, baru kita potong settingannya di style ya, seperti ini 10 ya, style 10. Oke ya, kemudian kendala input box 3 ya, kendala 3 ya, kendala 3 ini X lebih besar 0 ya. Oke, kita potong di settingan style 10. Ya, kita teruskan kendala 4. Nah ya, kendala 4 linknya di bawahnya, link objek. Nah itu besar itu. Oke, kita potong lagi, setting di style ya 10. Nah ini hanya ini harus memerlukan pengetahuan juga ini kan. Kemudian 1, 3, 4 sudah fungsi objektif tadi, fungsi ya objektif. Nah fungsi objektif, link-linknya dimasukkan, berarti fungsi ini kan. Nah itu kita potong settingan di style ya 10. Oke, kemudian terakhir ya, daerah penyelesaian terakhir ya. Nah DP, singkat aja DP ya, sama dengan
Yang linknya berarti penggabungan tadi ya, ini. Nah itu udah, biar nggak usah dipotong itu kan. Oke, setelah semuanya tentukan kendala-kendala itu, baru kita hitung sudah langkah terakhir ya, di spreadsheet atau namanya Excel ya. Nah ini kita geser dulu supaya pas ya kan. Nah udah kita jalan. Nah ini kita lebarkan supaya kelihatan begini. Oke, mungkin kecil aja begini ya. Nah ya. Nah kita ketik aja titik, nanti kan titik A gitu kan, kemudian nilai udah ketemu nanti kan, titik kita ketik aja sama klik ini, titik A langsung A. Nah, muncul sama kan. Nah berarti ini sudah mengeling ini kan. Kemudian B 2, kemudian C. Nah inilah nilai ketemu maksimum di sini ya, pakai sama dengan kayak Excel itu kan, F kurung A. Nah 20.000, kemudian sama dengan F kurung B kurung 21.000, sama dengan F kurung C. Nah inilah ketemu titik maksimum dan minimum ya, disebut titik optimum ya. Berarti sudah kelihatan maksimumnya 25, minimumnya berapa nih, 21. Oke ya, 21 minimumnya terletak pada titik 3,2 ya. Berarti kita kembali ke perhitungan manual tadi ya. Ingat ya, minimum 21, maksimum 25. Oke, kita teruskan. Nah ini sudah saya gambar tadi dan di akhir titik pojoknya langsung saya ambil, taruh sini. Nah ini kan sekarang titik 0,8 ya. Kalau saya masukkan ke ini jet sini itu punya 24.000 ya, kan ini 0 nih, 8 kali 3.000 kan 24.000. 3,2 ya, kita masukkan 15.000 ditambah 6.000 ya, 21.000 ya. Titik C 5,0 dimasukkan ke jet sini ya, akan menghasilkan 25.000, maksimumnya 25.000, minimumnya 21.000. Nah, sehingga sudah terjawab ini. Jadi kesimpulannya adalah, kesimpulan pengeluaran minimum adalah, oh ini salah ya. Baik, ini saya rubah dulu untuk begini ya, ada salah ketik situ. Itu berarti ini saya coret ya, saya coret ini. Nah ya, 21.000. Nah gitu ya. Oke, kita teruskan ke soal berikutnya ya. Masih perhitungan cepat aplikasi Jebra dan konsep ya, titik maksimum dan minimum. Soal ceritanya seperti ini ya. Nah, supaya tidak membuat pembacanya, langsung dengan konsep dulu membuat model matematikanya. Saya cantumkan seperti ini, langkah-langkahnya tetap sama ya. Nah ini buat tabel dulu ya. Kemudian nanti jenisnya apa di sini kan, jenis 1, jenis 2 kan, sama ya, keluarnya berapa. Ini di jumlah ya, ini kan jumlah, coba jumlah, lihat ini. Nah ini jumlah modal, berarti mengatakan jumlahnya ya. Jenis satunya 1 ya, setiap jenis 1 ya, belum bentar. Seorang ibu rumah tangga setiap harinya memproduksi 2 jenis kue untuk dijual ya, beri satu-satu kan. Keperluannya berapa? Nah, ini ya, ini setiap, ini seorang ibu setiap harinya, berarti kan jenisnya jumlah 1 ya, jenis 2-nya 1 juga. Nah, ini tanda kecil, ini ada bahasa paling banyak ini ya, paling banyak ya. Saya cek lagi sini, kita garis ya.
kalimatnya di sini itu lebih kecil itu ya, paling bentar ini kan, paling banyak hanya memproduksi ya, paling banyak, nah, banyak sampai di sini hanya hanya berarti lawannya kecil kan, paling banyak hanya berarti kecil, logikanya ya gitu maksudnya ya. Kita teruskan untuk jumlah jenis 1 yang 2 ya itu 1000 ya nih, rupiah 1500. Nah, ini berapa ini 500 ya, 500 ya rupiahnya. Untuk 900 sama ini kemana, nanti ke Z ini ya. Tuh. Dari sini kita susun dulu ya, gitu. Nah begitu kan. Oke, ini 1000-nya, 1500-nya dan 500. Nah dari sini dibuat kerjasamanya 1000x ini dibalik ya, yang besar dibalik ya, dan baru nah, ini kita susun ke bawah ya supaya mudah nanti. Kemudian dibagi 500 menjadi 2x ditambah 3y lebih besar, lebih kecil sama dengan 1000 ya. X tambah Y lebih kecil sama dengan 400, X besar 0, X lebih besar sama dengan 0. Nah, fungsi objektifnya nah, tulis P boleh, Z boleh. 800X ditambah 900Y ya. Nah dibuat gambar dan diarsir, kemudian titik pojoknya ini sudah saya hitung, sudah saya proses. Kita tinggal ngambil titik pojoknya saja ya. Kita langsung ke GeoGebra. Kita tunggu, nah ini ya, B nya 400,0, C nya 200,200, D nya 0,333,99, atau kalau pakai pecahan ini 1000 dibagi 3 ya. Baik, BCD saya ambil, saya taruh di secara manualnya ya, jadi langsung begini ya ini. Nah begitu kan, titik A 0,0, B 400,0, C 200,200, D 0,333,33. Kita hitung masuk satu. Kalau di sini A nya 0 masukkan ke sini maka hasilnya 0 ya. Kalau titik B 400 ya, X nya 400 masukkan sini berarti kan 320 ya. 200 kali 800 ditambah 900 kali 200 hasilnya ya 340. Nah ini paling besar mungkin ini ya. Kemudian titik D kita masukkan sini ya, hasilnya adalah 299,997. Bisa dibulatkan ini 300. Jadi masih yang besar ini ya 340. Pertanyaannya apa ini? Maka keuntungan terbesar. Nah, sudah kelihatan ya kan? Berapa? Nah, 340. Gitu ya. Kita lanjut ya. Masih perhitungan cepat aplikasi Gebra dengan konsep ya. Titik maksimum dan minimum. Soal ceritanya seperti berikut. Nah, tidak usah dibaca dulu ya. Jadi supaya menghemat waktu, jadi langsung kita siapkan langkah-langkahnya. Ya, ingat ini kalau diapakan langkah-langkahnya. Dibuat tabel dulu pertama, ya. Siapkan tabelnya. Baru kita analisis jenisnya apa nih, A sama B, boleh. Nggak harus seperti ini ya. Ini A, B, ya, supaya cepat menghitungnya. Kemudian ini bentuknya apa ini? Ini kan mesin pemotong dan amplas ya, masukkan ini. Ada dua jenis ya. Jenis A nya potongnya ada berapa ya, A dengan A ya, jangan nanti A dengan B ya, dikumpulin seperti itu ya. Nah dianalisisnya itu seperti itu cara belajarnya. Ini yang perlu diketahui ini lagi lebih kecil ya, lebih kecil dari mana ini kalimatnya, kita cek dulu ya. Nah warna hijau lah ya, kita cek dulu itu kok lebih besar dari mana. Nah ini yang perlu harus punya pengalaman banyaklah membaca atau literasi yang lain ya. Memperkirakan laba dari penjualan tiap unit alat kesenian, oke. Dan ini kata kelihatannya di sini
Bentar dulu, tiap jenis mesin bekerja ya ini nih ya, tidak lebih. Nah, tidak lebih berarti kan ya kurang. Nah ya, mudah dicerna ini kan. Jadi kecil sudah paham ya. Oke, sekarang amplas ya, amplasnya jenis A1 ini 3. Oke, baru kita turunkan ini kan. Nah, buat persamaannya arahnya ke sini, diambil yang ini mendatar. Nah gitu, ini kita ambil mendatar, ini kita perkecil, boleh bagi 2 kan hasilnya ini kan. Nah, tetap baru X besar 0 dan Y besar 0. Ini kalau secara manual seperti ini kan, tapi tetap menggunakan konsep ya sebelum ke aplikasi GeoGebra itu kan, karena model matematikanya ini yang diperlukan. Nah, minimal sampai di sini lah, sama fungsi objektif ini kan. Nah, sudah ketemu, ini sudah ketemu ya, cukup 2-3 menit selesai itu ya. Nah ini ya plus P ya. Nah ini dibuat gambar, ini langkah-langkahnya ada 4 ya dalam program linear itu, soal cerita ya. Nomor 1 buat tabel, 2 dibuat periodasamaannya, nomor 3 dibuat gambar grafik dan akhirannya. Kemudian ditentukan titik pojoknya. Nah ini sudah saya lakukan perhitungan di GeoGebra, jadi langsung menentukan titik pojoknya ya. Langkah-langkahnya seperti slide yang kedua itu ya, yang ketiga ya. Diulangi lagi, mohon disimak ya setiap hari atau 1 minggu 2 kali supaya lebih paham. Kita ke GeoGebra, aplikasi GeoGebra ya. Kita tunggu ya, seperti apa gambarnya ya. Ya seperti ini ya. Nah, sudah ketemu titik pojoknya merah-merah A, B, C, D. Hasilnya seperti ini ya. Ini bisa juga nih, mau saya hapus juga boleh. Kadang-kadang soalnya ini nggak ada ini, kadang-kadang ini supaya lebih paham hasilnya ya. Kalau mau ini saya hapus bisa ini seperti ini ya. Nah nanti kelihatan bersih ya. Nah boleh seperti ini. Nah tentang soal-soal seperti ini ya kan lebih jelas. Oke, kita ambil titik BCD nya ya, kita ambil titik BCD nya ke perhitungan manual ya. Oke, seperti ini ya, A 0,0 dan B 6,0, C 3,3 dan D 0,4. Untuk 0 tidak usah kita hitung karena pasti 0 hasilnya. Kita ambil yang 6 ini kan, kita masukkan ke sini ya, maka hasilnya adalah 1.050.000 ya. Berarti kan 6 kali 170.000, ini kan 0 sudah ini ya. Oke, untuk 3,3 kita kalikan semuanya di sini kan. Nah maka hasilnya adalah ini 1.170.000. Oke, untuk titik 0,4 ya, masukkan ke P ya, objektifnya. Berarti kan X nya 0 ya, 215 kali 4 hasilnya adalah 860. Nah maka yang tersisa inilah nanti jawabannya ya, jawaban perharinya. Maka kesimpulan keuntungan maksimumnya adalah ini, oke kan? Nah sekarang ini belum selesai nih, dilihat lagi. Jika Pak Chandra memiliki 3 unit mesin pemotong dan 3 unit mesin pengamplas, nah karena tiganya sama, 3 nggak boleh ini 3X tambah 3Y ya, boleh ya. Nah, langsung aja kalikan 3 sama udah nih ya, perharinya ini ya. Jadi kalikan 3 ini, nah 3 kali lipat ya, maka hasilnya adalah 3.510.000. Nah inilah mungkin ini soal-soal yang sering muncul di ujian-ujian nasional, di ujian mid semester atau yang lain. Oleh karena itu seringkali literasi dengan hanya 1 buku, lebih dari ya 1 sumber atau 1 buku. Oke. Nah, saya rasa saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan berjuang terus ya tanpa lelah seperti burung yang saya gambarkan kita ini ya. Jadi menuntut ilmu sampai kita bisa dan bisa. Sampai jumpa
dan salam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.